taste atau sari daripada daging tersebut cenderung tawar. Keladi ini harus direbus dan jangan memakai bahan media besi, minimal aluminium atau stainless. Yang penting sekarang itu adalah makanan itu tidak basi, tidak berbau, dan masih layak untuk disajikan. Salam jumpa kembali dalam podcast RRI, dan kita akan membahas kali ini terkait dengan hidangan-hidangan yang menjadikan kuliner lokal menjadi istimewa. Tentunya bersama dengan Chef Handul kita. Hari ini sudah hadir bersama dengan saya, Chef Alexander Suara. Hai Chef. Halo Mbak Devi. Apa kabar Chef? Selamat, baik luar biasa. Luar biasa ya. Nah Chef, kali ini kita akan membahas terkait dengan kuliner-kuliner ya, hidangan-hidangan lokal yang menjadikan masakan Nusantara itu makin istimewa. Baik. Nah tentunya Chef juga dengan pengalaman yang udah luar biasa juga. Ini kita akan tanya-tanya juga nih Chef terkait dengan hidangan Nusantara, tapi juga bagaimana unsur-unsur lokal itu akan diangkat ya dalam setiap masakan. Oke, Chef Alexander Suara. Nah Chef, kalau kita ngomong-ngomong soal perjalanan Chef ya, ini awal nih Chef, perjalanan kuliner Chef ini dimulai sejak kapan, dan apa sebenarnya bikin Chef tertarik dengan kuliner-kuliner Indonesia? Oke, Mbak Devi, kalau di pekerjaan saya sudah mulai dari tahun 90 ya. Udah 90, berarti udah 30-an tahun belum? 35 tahun. Tetapi sebetulnya saya bermula dari otodidak dulu. Otodidak itu dari kelas 3 SD. Dari SD Chef ya? Karena kedua orang tua saya kan itu dengan kesibukan mereka masing-masing di pekerjaan, sehingga di rumah itu hampir tidak ada masakan. Tidak ada makanan bagi kami, saya dan kedua adik saya. Akhirnya begitu kelas 3 SD itu saya ikut oma saya, nenek saya dulu diajarkan, jadi ke pasar, pemilihan bumbu dan segala macam, terus mulai ajar masak. Akhirnya saya tertarik di situ secara otodidak. Begitu selesai SMA itu saya langsung ke sekolah dulu di sekolah perhotelan. Sekolah perhotelan ya hanya ambil ijazahnya saja, tapi kalau secara otodidak saya sudah dari SD gitu, dan mulai bekerja dari tahun 90 di Surabaya gitu. Iya. Chef asli mana sih Chef? Kalau bapak saya itu orang Tidore Raja Ampat, mama orang Manado. Kami besarnya di Sorong. Oh, besarnya di Sorong. Iya. Mix Papua ya. Iya betul. Baik, Chef, dari apa yang Chef sampaikan sendiri, Chef ini tentu udah banyak hidangan-hidangan lokal yang Chef coba buat dan juga udah rasa juga gitu. Chef, kalau untuk hidangan lokal sendiri yang paling spesial untuk Chef itu apa sih Chef? Dari yang saya ikuti dan saya pelajari itu, saya lebih tertantang dengan cara pembuatan yang agak rumit. Bahan-bahan makanannya yang terlalu banyak itu justru saya lebih suka untuk mencoba. Kayak contoh makanan Jawa saja. Makanan Jawa kan bumbunya banyak sekali, dan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat sendiri dia punya perbendaharaan kuliner itu sangat banyak, dan pemakaian bumbunya sangat banyak. Nah itu yang saya tertantang begitu. Tetapi juga makanan yang lain juga bukan berarti tidak ada spesialnya, tidak. Semua makanan itu spesial. Tetapi saya karena mungkin juga lamanya di Jawa, saya kuliah kerja di Jawa, jadi saya lebih banyak mempelajari makanan Nusantara di Jawa begitu. Ya. Baik, kalau sejauh ini yang Chef coba, kalau masakan Nusantara yang paling susah dibuat nih apa sih Chef? Dari daerah mana kira-kira? Yang sampai sekarang saya belum bisa dapat taste yang sesungguhnya itu rendang dari Padang. Iya, ada teman saya, teman SMP di Sorong itu, dia membuat rendangnya tuh luar biasa enak karena memang dia orang Padang. Tetapi begitu saya coba sampai sekarang saya belum bisa mendapatkan taste yang sesungguhnya begitu. Karena ini memang betul-betul spesial dan butuh kesabaran, ketekunan di dalam mengolahnya. Begitu, Mbak Devi.
Ini juga salah satu masakan yang pernah dinobatkan jadi masakan terenak di dunia Ya, ya. sampai juga ada negara tetangga yang mencoba mengklaim itu masakannya di negara itu. Banyak sebenarnya kuliner Banyak. Indonesia yang Oh iya, diklaim sangat ya. banyak, sangat banyak. Baik, Chef, kalau kita bicara soal rempah atau bahan lokal ya yang bisa dikatakan unik tapi udah mulai terabaikan nih. Kalau menurut Chef apa nih? Karena kita kan Indonesia punya begitu banyak rempah-rempah ya. Iya. Sekarang ini yang sudah mulai agak sedikit terpinggirkan ya, kayak contoh pemakaian kayak kapulaga, pemakaian kayak contoh apa namanya, daun-daunan kayak daun yang bisa membuat masakan beraroma. aroma Iya, sendiri gitu ya. kayak daun kunyit. Coba Mbak Devi lihat di pasar. Saya di sini kesulitan mencari daun kunyit. Padahal itu kalau pemakaian daun kunyit untuk mencampur berbagai makanan Nusantara sangat enak, begitu. Makanya di sini jarang ya saya menemukan. Yang jualan daun Iya, kunyit sendiri. kunyitnya banyak tapi Kunyitnya banyak, daunnya, benar, iya Chef. daunnya. Daunnya ya. Iya. Itu biasanya digunakan di masakan apa nih, Chef? Kalau Makanan Nusantara apa saja. Orang-orang bilang oh daun kunyit itu bisa untuk makanan apa Padang, kalio. Tapi saya mencoba di makanan yang lain kayak contoh kita punya ikan kuah kuning ya, Iya. ala Manado, ala Maluku, ala Papua. Coba tambahkan itu. Wah, rasanya lebih keluar. Kan ada kuningnya kan dari kunyit. Tapi daunnya sendiri kita tidak gunakan. Padahal di saudara kita di Indonesia Barat, di Padang sana, Sumatera, mereka menggunakan. Dan aromanya, taste-nya sangat luar biasa. kuah Begitu. kuning kalau di mix dengan papeda, weh. Wah, itu cocok. Itu cocok. Oke, Chef, kalau kita bicara juga soal kuliner, tentu ada teknik-teknik tertentu ya dalam Iya. membuat kuliner lokal gitu. Iya. Kalau menurut Chef sendiri, cara terbaik seperti apa nih, Chef, untuk kita memilih dan juga mengolah bahan-bahan tersebut? Iya. Kalau kita mau memproduksi atau memasak makanan, yang pertama sekali itu bahan bakunya dulu. Bahan bakunya kita harus pilih yang benar-benar bagus. Ya kayak contoh kita nggak usah yang rempah-rempahnya. Mungkin kita memakai ikan, daging, ayam. Kita harus yang pertama sekali kita harus memperhatikan masalah segar atau tidaknya. Gitu loh. Kayak contoh daging aja. Daging itu kan merah, ada darah di dalamnya. Terus kebanyakan mungkin contoh kalau daging itu dia masih lembek, nggak apa-apa kita langsung olah. Kalau daging itu dia sudah beku, terkadang kan kita mau cepat kita rendam di air. Begitu lembek, memang dia lembek, tapi kan darahnya ikut keluar. Nah, ketika darahnya ikut keluar, rasa taste atau sari daripada daging tersebut cenderung tawar. Begitu. Jadi darah itu harus ada di dalam dagingnya. Jadi jangan sekali-kali Anda pada saat makanan itu bahan makanan itu dia beku terus kita rendam di air. Kalau istilah kami di kitchen, di dapur ya, di hotel, restoran ada namanya thawing. Thawing itu kita biarkan di luar daripada freezer atau chiller atau kulkas tanpa direndam. Gitu. Jadi darahnya terus dia sarinya itu tidak keluar dengan air. Kalau begitu dia keluar, daging tersebut cenderung tawar dan kita tidak akan mendapatkan rasa yang kita harapkan dari daging, ikan Rasa maupun khas ayam. daging Iya, itu betul. gitu. Terutama yang berdaging yang berdarah merah ya. Itu jangan sekali-kali kita rendam di air karena mau pingin cepat terus kita iya, lupa ya, betul. Gitu. Chef, kalau untuk kuliner lokal sendiri, nah karena Iya. kita tinggal di Biak, Oke. gitu ya. Chef, kalau kita bicara soal kuliner lokal yang ada di Biak ini, apa sih menurut Chef kuliner lokal Biak yang harus digenjot lagi gitu untuk saat-saat sekarang ini? Oke, khususnya di Biak itu ikannya yang kita hasil lautnya itu yang harus kita genjot. Ada beberapa spesies ikan yang harus kita lindungi dan memang itu dilindungi ya. Saya punya pengalaman ketika ada satu acara resmi negara yang saya harus membawa pesertanya ke istana negara, kalau nggak salah 2017 ya, kalau nggak salah ya.
Eh, Kebetulan makanan yang akan kami sajikan peserta dari biak itu adalah salah satu yang dilindungi. Tetapi karena kami begitu di biak kami lolos, sesampai di Jakarta kami baru diberitahukan oleh panitia, tolong dengan sangat ini harus diganti karena ini yang pertama ini dilindungi. Jenis ikan Ya, yang jenisnya ini dilindungi. dilindungi dan apa namanya? Ini karena mau masuk di istana. Akhirnya kami ganti. Saya tidak tahu apakah itu dalam rangka mereka mau menggugurkan biak karena ada kompetisi ya, ada yang juara. Tapi saya tidak berpikir ke situ, saya berpikir ya ini masalah barang yang dilindungi dan kita sajikan untuk petinggi negara. Makanya oke, kita ganti dengan apa adanya. Ya kebetulan juga kami tidak dapat juara, tetapi ketika kami masuk ke istana, makanan tersebut bisa dirasa. Nah, itu salah satu ya. Itu di biak itu karena hasil lautnya luar Melimpah biasa, sekali, benar. melimpah. Ini harus kita genjot, gitu. Kita harus naikkan terus makanan ini. Tidak juga mengecilkan makanan yang dari hasil kebun ya. Betul. Ya, tidak. Tapi kita coba kombinasikan. Begitu. Caranya bagaimana? Zaman sekarang kita harus pakai medsos. Ya. Promosi dan promosi. Jadi bukan lagi dari mulut ke mulut sekarang ya, dari handphone ke handphone. Gitu, itu karena senjata yang paling akurat gitu loh. Terus tadi mungkin saya sempat dengan Mbak Devi ya, Ya, sebelum kita ini kita udah bincang-bincang juga bincang-bincang. Yang paling penting adalah SDM-nya dulu. Ya, begitu. Kita sebagai penjama atau penyaji makanan bukan hanya tampilan, tetapi ya kebersihan kita, Betul, kesehatan James. kita gitu kan. Karena kita mau menyajikan untuk orang lain. Terus yang berikut adalah baru mulai cara memasak dan apa namanya rasa. Jadi kalau rasa sih saya pikir relatif gitu loh. Lanjut lagi kalau untuk yang makanan di biak ini sebetulnya sudah banyak apa namanya digemari orang, cuman memang kurang promosi kalau bagi saya. Nah, terbukti di biak sendiri, ayo kita hitung sama-sama. Ada beberapa rumah makan yang menyajikan makanan khas Papua, gitu. Jadi itu yang harus kita genjot, gitu. Baik, Chef. Chef ada pengalaman yang susah dilupakan gitu mungkin terkait dengan orang dan juga penyajian makanan rasa mereka yang mungkin selama Chef kerja gitu kan. Terus ada orang nih yang komplain mungkin atau misalnya ada rasa-rasa lokal yang hilang dari masakan tersebut. Ada pernah punya pengalaman gak sih, Iya. Chef? Ya, sorry. Ketika saya betul-betul saya kecewa sekali, saya sedih waktu kami mau menyajikan makanan lokal Papua di Jakarta, di daerah HI ada salah satu hotel berbintang ya. Itu ada petinggi, ada menteri, ada ada pokoknya orang-orang penting lah. Tetapi saya yang tidak kontrol memang. Jadi saya bilang keladi ini harus direbus dan jangan memakai bahan media besi, minimal aluminium atau stainless. Saya lupa dan memang itu keteledoran saya. Mereka kukus dan memakai media besi. Akhirnya warna keladi jadi kayak coklat seperti kayak pokoknya coklat. Jadi kayak orang-orang bilang kayak ini dicampur coklat, padahal itu murni dari hasil cara masaknya yang salah ya. Saya kecewa, tetapi keladi tidak ada lagi di Jakarta kan. Dan saya coba rasa keladi di Jawa dan di Papua itu beda rasanya. Keladinya boleh sama bentuknya, tapi rasanya agak beda. Tergantung tanah mungkin, Chef ya. Bisa jadi ya. Terus saya coba sajikan, aduh saya agak kecewa sih, cuman ya bagaimana, ini sudah terlanjur ya. Semaksimal mungkin Ya aja. semaksimal mungkin saya mencoba dengan apa yang saya bisa lakukan. Yang penting sekarang itu adalah makanan itu tidak basi, tidak berbau, dan masih layak untuk disajikan. Gitu ya, tentunya dengan beberapa teknik yang saya lakukan ya diterima oleh masyarakat, oleh customernya, oleh tamu-tamu tersebut. Tetapi hati kecil saya kecewa karena
harusnya tidak seperti begitu, gitu. Jadi kami sebagai seorang juru masak itu punya juga rasa kecewa ketika hasil yang kami lakukan itu tidak maksimal, begitu. Ya. Iya, jadi memang ada kepuasan tersendiri, Betul, Chef, betul, ya. iya, iya. Oke, baik. Chef, kalau kita bicara soal tantangan, Ya. ya, nanti kita balik lagi soal kulinernya sendiri. Iya. Ini kalau kita bicara soal tantangan tersendiri, Chef, ya, apa sebenarnya tantangan terbesar dalam melestarikan resep ataupun kuliner-kuliner lokal? Oke. Yang pertama itu dari generasi ke generasi jangan sampai terputus. Ya, mungkin dari generasi yang di atas kami, ya atas saya, itu ke kami yang selevel dengan saya, mungkin belum terputus. Tetapi tolong jangan sampai ke anak cucu kita, jangan sampai terputus. Ketika ada anak tangga yang terputus, generasi ini terputus, itu akan hilang dan nanti begitu ditampilkan lagi, itu sudah lain. Ya, karena kalau kuliner, terutama kuliner lokal, ya, kearifan lokalnya itu kalau bisa dari generasi ke generasi harus diturunkan terus. Karena memang ini yang bikin spesial, ya. Betul, betul. Ya, jadi dari mulai rasanya, tampilannya, presentasinya, bahan makanannya harus betul-betul kita kuasai. Begitu, Mbak Devi. Baik, jadi memang Iya. ada tantangan-tantangan tersendiri ya, Iya, Chef, ya. iya. Ini kalau Chef lihat saat ini, Chef, bagaimana? Ini kan Chef juga ada usaha sendiri juga ya, rumah makan sendiri Ya, gitu, Chef, puji ya. Tuhan, iya. Ini kalau dari rumah makan Chef sendiri, menu-menu yang disajikan kalau yang lokal Biak nih, Hmm. kira-kira apa yang paling digemari oleh masyarakat Biak sendiri? Eh, eh, ini justru digemari oleh orang dari luar Biak. Dari orang Ya, luar Biak. orang luar Biak dan orang yang tinggal di Biak tetapi bukan orang asli sendiri. Jadi mereka sangat menikmati ada sajian kami itu ikan tuna bakar. Saya pakai sambalnya sambal iris gitu saja. Begitu. Dan kalau setiap hari kami datang bekerja itu, saya dan tim itu kita langsung bisa nebak hari ini ikan tuna ini pasti laku. Dan kayaknya sudah setiap hari itu terjual terus. Jadi kebetulan di Biak itu ikan itu berlimpah, Ya. segar, ya. Kami juga sajikan dengan segar dan rasa, ya kembali lagi ke customer gitu loh. Ketika customer itu sudah balik lagi dengan dia minta menu yang sama, berarti dia sudah cocok. Ya, cocok, Nah, ya. ada juga yang saya harus lakukan di tempat kerja saya. Ada beberapa menu lokal yang harus saya lakukan, tetapi saya mencoba untuk mempromosikannya ke orang luar, begitu. Sebab kalau hanya promosi di dalam saja, itu sama kan orang bilang jeruk makan jeruk gitu. Iya kan? Tapi kalau dengan orang luar, saya berharap makanan ini akan jadi pembicaraan di luar. Jadi meluas, banyak yang tahu Iya, gitu ya. begitu. Oke. Jadi buktinya kemarin kami kedatangan customer, dia langsung liatin, saya mau menu yang ini. Loh, kamu dapat dari mana foto ini? Dari teman saya. Nah, seperti begitu, Mbak Devi, ya. Iya. Kalau dari orang luar yang rasa nih, Chef, Iya. apa tanggapan mereka tentang rasa ikan yang ada di Biak? Katanya kamu pakai bumbu apa? Saya bilang saya nggak pakai bumbu apa-apa. Maksudnya kok sudah enak ikannya, gitu loh. Saya bilang saya tidak pakai bumbu apa. Tanya aja lautnya Biak ini loh, yang tidak ada polusi, yang tidak jarang orang buang sampah sembarangan, baik limbah dan segala macam. Laut di Biak ini masih bersih, kadar garamnya tinggi, otomatis kualitas rasa daripada ikan, ya semua sudah bisa menilai ya, terutama orang-orang yang dari luar Biak, begitu. Berarti kalau dibilang potensi kita sebenarnya besar sekali, Chef, ya, Oh iya, sangat untuk besar. usaha kuliner sendiri. Betul, Gitu. iya. Wah, luar biasa sekali, Chef. Mungkin ada sedikit tips-tips dari Chef juga. Ini kan kita bicara soal kuliner lokal, Iya. tapi bagaimana juga banyak kuliner-kuliner lainnya yang banyak sudah mix-mix gitu. Chef, ya. Iya. Ini gimana, mungkin ada tips-tips dari Chef juga atau ada pesan-pesan juga terutama buat generasi kita gitu dalam menjaga kuliner-kuliner lokal ini. Oke. Kuliner lokal, kita bicara kuliner lokal, otomatis itu kan sudah ada semacam apa ya? Saya bilang bukan itu apa ya kita bilang. Jadi kayak contoh, kalau kita makan kita masak
ikan kuah kuning, kita makan papeda pasangannya ikan kuah kuning. Itu kan sudah pasangannya. Dan sepertinya sudah ada di mindsetnya kita, kalau makan papeda pasti ada ikan kuah, akan ada ikan kuah. Kalau ke Papua makan papeda, Ada temannya ikan kuah kuning nih. Iya. Nah, hal ini yang harus kita pertahankan. Boleh sebagai seorang juru masak atau seorang chef, boleh mengkreasikan sesuatu, silakan. Tetapi kan hati-hati. Jadi jangan sampai itu berbalik ke Anda sendiri sebagai seorang juru masak. Jadi ada beberapa contoh ya Mbak Devi, saya tidak perlu menyebutkan nama tempat, tapi ini contoh real kenyataan. Jadi pernah disajikan itu papeda dengan bukan ikan kuah kuning. Ya, mungkin si chef ini mencoba untuk mengkreasikan dengan sup yang lain atau kuah yang lain. Tetapi kebetulan yang makan ini orang Papua sendiri, langsung ya itulah. Ya, langsung wah, dia ini apa seperti begini, datang ke saya dengan marah dulu. Kamu bisa bikin papeda dan kok bisa sajikan buat saya gitu. Akhirnya saya sajikan. Nah, ini yang betul. Jadi maksudnya begini, sesuatu yang berbau lokal itu yang sudah paten, kalau bisa gitu iya warisan lagi, kalau bisa kita teruskan. Ya, teruskan. Jadi istilahnya kalau kuningnya kuning gitu loh. Jadi jangan kita bikin merah, jangan kita bikin yang lain-lain. Karena ini kan juga menyangkut budaya, menyangkut harkat martabat penduduk tersebut. Jadi jangan sampai kita bikin aneh-aneh. Akhirnya berbalik ke kita sendiri, begitu. Gitu. Apalagi kalau misalnya orang yang udah lama di luar lagi rindu kampung halaman, lewat masakan juga bisa terobati kan? Oh iya, itu saya dulu pernah menangis Mbak Devi. Pernah saya di luar negeri, ya minta maaf, saya di luar negeri, kami makan, masuk ke restoran Indonesia, terus pertama kami ini aja lagunya ada armada pesawat kita kan, ada yang selalu instrumen lagunya lagu Indonesia, ya kan? Dari lagu kami ada teman saya sudah sedih. Begitu makanan ini disajikan, kita langsung rindu Indonesia, rindu negara kita, rindu kampung kita nangis gitu loh. Jadi makanan pun bikin orang itu menjadi emosional ya, dalam arti perasaan gitu. Itu memang penting sekali chef ya, dijaga terus resepnya, ya kan? Harus. Baik. Oke, jadi tentunya juga chef sendiri untuk masalah kuliner lokal ini sangat menghimbau juga ya, untuk menjaga tetap gitu ya resep-resep leluhur itu. Betul. Oke, baik. Chef, ini sebagai penutup juga dan juga mungkin sekaligus menginspirasi masyarakat Biak, tapi juga seluruh penonton RRI juga ya. Apa sebenarnya yang menjadi harapan dulu lah Chef untuk masakan-masakan Indonesia ini? Kalau dari Chef sendiri, apa yang menjadi harapan Chef untuk masakan Indonesia ke depannya? Oke. Terutama untuk generasi yang sekarang ya, kita bilang apa, generasi Gen Z ya. Gen Z ini bukan saya bilang tidak boleh kalian mengkonsumsi makanan dari luar negeri atau tapi cobalah mencintai makanan dari tanah airmu sendiri, ataupun dari daerah Anda sebagai orang, katakan dia orang mana, dari suku mana, cobalah mencintai makanan lokal itu dulu, begitu. Jadi jangan sampai hilang, karena itu jati diri kita. Makanan itu pun sebenarnya jati diri kita loh. Jangan sampai kita lupa. Katakan contoh, saya orang Manado, saya juga ada mix Papuanya, ada Malukunya. Jangan sampai kita lupa ikan woku. Jangan sampai kita lupa bubur Manado ya, karena dari Manado. Jangan sampai kita lupa ikan kuah kuning. Jangan sampai kita lupa papedanya. Jangan sampai ini papeda ini apa ya? Padahal kalian orang Papua. Tapi keluar kata-kata seperti begitu. Kalian lebih suka makanan luar negeri dan ini karena mungkin ya biar diliang ya, seperti itu, Chef, ya. Bilang bisa karena sering di luar negeri. Tapi ayolah mencintai makananmu sendiri. Dan bagi Anda yang mungkin berbisnis di kuliner lokal, ayo bersabar, tapi juga cara penyajian, cara masak itu jangan sampai dilupakan, karena itu penting sekali. Terus yang mungkin yang paling penting, cara menghitung rugi labanya kalau Anda berbisnis.
Tapi kalau Anda bekerja atau melakukan makanan ini untuk keluarga, sajikan yang terbaik untuk keluargamu. Dan jangan sampai, yang tadi saya sudah bilang, jangan sampai putus anak tangga generasi. Karena begitu sekali terputus, kita akan bergeser daripada yang semestinya. Oke, baik, luar biasa sekali Chef ya. Perbincangan kita menarik sekali nih Chef terkait dengan kuliner-kuliner lokal. Dan mungkin yang terakhir nih Chef, ada pesan-pesan juga mungkin untuk saudara-saudara kita yang punya rumah makan ataupun mungkin juga yang mau mencoba usaha-usaha kuliner lokal nih, mungkin ada sebagai chef juga yang udah punya pengalaman konsisten lain sebagainya, mungkin bisa disampaikan juga, kasih motivasi juga nih buat khususnya generasi muda juga. Bagi para pengusaha kuliner baik yang ada di Kota Biak sendiri maupun di mana saja, janganlah Anda berpikir untuk semuanya serba instan. Katakan mendapatkan keuntungan serba instan, mendapatkan customer serba instan. Semuanya butuh proses, butuh kesabaran. Gunakan kesempatan yang ada, kayak sekarang ada medsos yang luar biasa, pertemanan juga. Terus ketika Anda kurang paham atau bagaimana cara melakukan bisnis itu atau usaha itu, banyak tempat-tempat yang bisa Anda datang untuk sharing. Terus yang terutama adalah bersabar sebagai seorang pengusaha, apalagi usaha kuliner itu tidak semudah kita membalik telapak tangan gitu. Jadi usaha terus berkompetisilah dengan sehat. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang bukan mencampuri masalah ini, karena kuliner itu kita berbicara masalah tubuh kita. Jadi jangan sampai kita memasukkan makanan-makanan yang tidak menyehatkan tubuh kita. Itu saja yang dari saya. Sukses buat Anda semua yang berusaha di bidang ini. Oke, baik. Chef, sebagai penutup, ini mungkin juga ada masyarakat yang tadi sempat dengar juga nantinya, oh ada usaha juga nih Chef. Nah ini kira-kira usahanya di mana Chef? Bukanya hari apa gitu biar masyarakat juga pada tahu. Kebetulan saya dengan rekan kami menjoin, kami buka usaha rumah makan ya, kafe di depan Bank BNI di Biak, namanya Teras Cemara. Itu memang teras Cemara karena rumah makan tempat duduknya itu di halaman dan di teras rumah begitu. Makanan kami tidak makanan yang luar biasa, tetapi saya mencoba menyajikan makanan yang digemari oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau. Tetapi untuk masalah sehatnya, hygiene-nya, saya memastikan itu. Tapi kalau masalah rasa, Anda yang menentukan. Jadi boleh nanti berkunjung ya ke Teras Cemara. Teras Cemara. Chef ya. Oke, ini buka tiap hari atau? Kami buka tiap hari. Kebetulan kami masih buka dari sore, tapi saya juga mohon dukungannya. Setelah Lebaran nanti kami sudah buka dari pagi hari sampai malam. Gitu. Baik, luar biasa. Chef, sukses untuk usahanya juga. Sama-sama. Lancar. Nanti kalau ada perkembangan lagi nanti kita bincang-bincang lagi ya Chef terkait dengan kuliner ini. Dan terima kasih juga untuk Chef sudah memberikan inspirasi untuk masyarakat di Biak, untuk para pengusaha juga. Sukses sekali lagi Chef. Sama-sama Mbak Devi. Oke. Dan jangan lupa juga pemirsa RRI terus cintai dan jaga lestarikan kuliner Nusantara. Saya Devi Parangan, sekian podcast RRI. Syawi Kasumasa.